Oke, baik. Dikarenakan dewan juri dan peserta sudah memasuki backup room, acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Bapak Alifi Nur Prasetya Nugroho, MPD. Yang terhormat, Bapak Naufan Nurdianto, MSN. Yang terhormat, Bapak Lili Suharmaji, MPD. Yang kami hormati, penanggung jawab Lomba Possejarah Gelora Historia 2022, serta para finalis Lomba Possejarah Gelora Historia 2022 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir dalam acara ini tanpa halangan suatu apapun. Selamat datang dalam acara Gelora Historia Cabang Lomba Possejarah 2022 dengan tema Peristiwa Kesejarahan Kontemporer Indonesia. Perkenalkan, saya Tata Isna Marsasi selaku moderator Gelora Historia Cabang Possejarah 2022. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan tata tertib, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti, dan yang kelima adalah acara penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Acara yang kedua yaitu pembacaan tata tertib. Tata tertib Lomba Possejarah Gelora Historia 2022. 1. Peserta wajib masuk ke room Zoom 10 menit sebelum pembukaan. 2. Peserta wajib menggunakan batik dengan sopan dan rapi. Yang ketiga, peserta wajib mempersiapkan presentasi yang dibuat semenarik mungkin. Media untuk presentasi boleh menggunakan aplikasi apa saja, seperti aplikasi Microsoft PowerPoint atau Prezi. Yang keempat, peserta diberikan durasi waktu sebagai berikut. 10 menit untuk presentasi poster, dan 15 menit untuk sesi tanya-jawab dengan Dewan Juri. 5. Nomor presentasi untuk peserta sesuai dengan nomor urut yang telah Historia 2022. Peserta wajib online di aplikasi Zoom pada waktu dan nomor urut peserta masing-masing dengan format cabang lomba _nama lengkap nomor urut. 6. Jika dalam waktu 5 menit peserta yang dipanggil tidak merespons, maka peserta yang bersangkutan akan mendapatkan urutan presentasi paling akhir. Jika peserta belum juga merespon setelah ditempatkan pada urutan presentasi paling akhir, maka peserta akan didiskualifikasi. 7. Jika dalam waktu 5 menit peserta yang sedang melakukan presentasi keluar dari room Zoom atau tidak merespon, maka akan ditempatkan pada urutan selanjutnya. 8. Peserta wajib menjawab setiap pertanyaan Dewan Juri dengan bahasa yang sopan, jelas, tepat, lugas, dan mudah dimengerti. 9. Pendamping dilarang membantu peserta dalam bentuk apapun. Jika melanggar akan dikenakan sanksi. Peserta akan didiskualifikasi. 11. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak. 12. Jika terdapat ketentuan tambahan atau lebih lanjut mengenai tata tertib lomba, maka akan disesuaikan kembali dengan ketentuan cabang lomba masing-masing yang diikuti peserta. Demikian pembacaan tata tertib Lomba Possejarah Gelora Historia 2022. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan, yang akan disampaikan oleh penanggung jawab Lomba Possejarah Gelora Historia 2022. Kepada Saudara Andika Seta Pratama, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Dr. Zulkarnain MPD selaku Kepala Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, dan juga yang saya hormati selaku Dewan Juri pada cabang lomba komik tahun 2022, yang terhormat Bapak Alifi Nur Prasetya Nugroho, yang terhormat Bapak Naufan Nurdianto, dan yang terhormat Bapak Lilik Suharbaji. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Gelora Historia dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Perkenalkan, nama saya Adhika Sita Pratama, mahasiswa aktif dari Prodi Pendidikan Sejarah selaku penanggung jawab dalam lomba poster Gelora Historia 2022. Semoga acara yang akan kita mulai saat ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Langsung tema peristiwa kesejarahan kontemporer Indonesia dengan tujuan untuk kembali mengingatkan pemuda-pemudi Indonesia atas segala peristiwa pada masa sejarah kontemporer di Indonesia serta memperdalam pengetahuan masyarakat dalam kesejarahan kontemporer. Saya berharap acara saat ini, lomba final saat ini dapat memberikan motivasi lebih lanjut kepada peserta yang sudah terpilih menjadi final. Sekian dari saya selaku PJ Lomba Poster. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dan hal-hal yang tidak sengaja saya ucapkan serta kekurangan-kekurangan yang mungkin akan terjadi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Adhika Seta Pratama yang telah menyampaikan sambutannya. Acara Gelora Historia 2022 tidak akan berjalan lancar jika tidak mendapat dukungan dari para sponsor dan media partner. Sponsor Gelora Historia 2022 yaitu ada Spesial Sambal, CS Holiday, dan PT Canisius. Serta para media partner ada P3SI, HMIS, HMPG, Himakom, Hima PKNH, Hima Dipsos, Dilogi, Himapes Unsri, Info Lomba Event, Info Event, Lentera Belajar Indonesia, dan Ista Kalisa Yogyakarta. Memasuki acara keempat yaitu acara inti. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan Seria 2022. Dewan juri kita yang pertama yaitu ada Bapak Alifi Nur Prasetya Nugroho MPD. Selamat pagi Bapak Alifi. Pagi. Baik Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak. Baik, di sini izinkan saya Pak untuk membacakan CV Bapak Alifi Pak. Bapak Alifi lahir di Bantul tanggal 26 Februari tahun 1991. Sekarang beliau merupakan dosen di jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau menempuh gelar sarjana di Universitas Negeri Yogyakarta pada program studi Pendidikan Sejarah di tahun 2009 hingga 2014. Selanjutnya, Bapak Alifi menempuh gelar magister di Universitas 11 Maret program studi Pendidikan 2016. Beliau sedang menempuhnya di Universitas Negeri Yogyakarta. Bapak Alifi memiliki pengalaman di bidang penelitian. Di sini saya membacakan beberapa telah dilakukan dan digital. Penelitian kedua berjudul Prototype Media Pembelajaran Historical Interactive Virtual Reality pada tahun 2020. Penelitian yang ketiga berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Edutainment Historia Adventure di era pandemi COVID-19 pada pembelajaran sejarah Kerajaan Hindu Buddha di SMK pada tahun 2020. Serta banyak lagi penelitian yang telah beliau lakukan. Dewan juri yang kedua yaitu ada Bapak Naufan Nurdianto MSN. Selamat pagi Bapak Naufan. Selamat pagi, suara saya terdengar jelas kah? Alhamdulillah terdengar jelas, Pak. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah baik, terima kasih. Selamat pagi juga Bapak juri. Pagi Pak Novan.
Bapak Naufan Nurdianto lahir pada, mohon maaf sebentar, ada kendala teknis. Bapak Naufan Nurdianto lahir pada 5 Agustus tahun 1990 di Pamekasan, Madura. Beliau adalah akademisi yang menaruh perhatian pada studi interdisiplin, desain grafis, dan tipografi yang cenderung didekati dengan perspektif sosial budaya. Beliau juga tertarik dengan kritik desain dan eksperimentasi desain grafis. Sehari-hari, Bapak Naufan mengajar di Departemen Desain Komunikasi Visual, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Bapak Naufan juga bekerja sebagai desainer grafis independen yang fokus pada desain grafis seperti poster, visual branding, dan lain-lain, serta bidang tipografi dan ilustrasi. Beliau aktif terlibat dalam berbagai pameran seni dan desain sebagai upaya pengembangan diri, partisipasi global, dan sosialisasi serta personal branding, 80 event, kompetisi, pameran, dan publikasi seni atau desain internasional, serta tidak kurang dari 20 event dan festival seni desain nasional. Karya-karya beliau pernah dipamerkan atau disajikan di 41 negara. Dewan juri yang ketiga, yaitu ada Bapak Lili Suharmaji, MPD. Selamat pagi, Bapak Lili. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mas Naufan. Ya, terima kasih. Ya, silakan dilanjut. Baik, Pak. Selamat pagi. Halo, Mas Alifri. Halo, Pak Lili, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya. Silakan, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Bapak Lili Suharmaji lahir di Jepara pada tanggal 4 Juni tahun 1972. Selepas SMA, beliau melanjutkan ke Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, dan lulus pada tahun 1997. Di tahun 2013, beliau menyelesaikan S2 di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Saat ini beliau sedang menyiapkan disertasi program doktoralnya pada jurusan Sejarah Kebudayaan Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Bersama dengan Paguyuban Sejarawan atau disingkat PSN, beliau sering berdiskusi sejarah Mataram dengan banyak pihak. Sekarang menjabat sebagai Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan AGSI Pusat dan DIY. Sekian pembacaan CV para Dewan Juri Lomba Poster Sejarah Flora Historia 2022. Langsung saja untuk presentasi yang pertama, kepada Saudari Dinda Sari Andisa dari SMA Negeri 2 Ngaglik yang membawakan poster berjudul Lindungi Hak Asasi Manusia. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Sari Andisa dari SMA Negeri 2 Ngaglik. Izinkan saya untuk menjelaskan poster yang telah saya buat dengan judul Lindungi Hak Asasi Manusia, Belajar dari Kerusuhan Mei 1998. Kamu
Mei 1998. Harimu habis termakan Anala. Membuat kepulauan Mega jadi gulita. Sebab rakyatmu sengsara, naaslah sebagian atma. Di dalam poster yang saya buat, saya mengangkat poin hak asasi manusia dan peristiwa kerusuhan 1998 sebagai salah satu contoh bentuk pelanggaran HAM berat di masa Orde Baru. Hak asasi manusia sendiri adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang yang ada di muka bumi ini. Hak asasi manusia telah dikenal oleh bangsa Indonesia, terutama sejak lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908. Namun, pada masa Orde Baru, hak asasi manusia memiliki kemunduran pesat. Masa Orde Baru menolak kehadiran hak asasi manusia dengan alasan hak asasi manusia dan demokrasi merupakan produk Barat. Masa Orde Baru dimulai saat dikeluarkannya surat perintah 11 Maret pada tanggal 11 Maret tahun 1966 oleh Presiden Soekarno kepada Lejen Soeharto. Masa Orde Baru memiliki tujuan yaitu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pada tahun 1998, masa pemerintahan Orde Baru berakhir setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada jabatannya pada 21 Mei 1998. Seperti yang ada dalam poster saya mengilustrasikan kerusuhan Mei 1998 sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kelebihan Orde Baru memiliki kelebihan yang pertama, peningkatan gross domestic product per kapita di Indonesia. Yang kedua, berhasil mencanangkan program keluarga berencana. Yang ketiga, berhasil memerangi buta huruf di Indonesia. Yang keempat, menyukseskan rencana pembangunan 5 tahun yang biasa disebut Repelita. Dan yang kelima, bekerja sama dengan pihak asing di bidang ekonomi. Namun, Orde Baru memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama, di masa ini banyak yang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme secara besar-besaran. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia kepada masyarakat non-pribumi atau etnis Tionghoa. Yang ketiga, kekuasaan Presiden Soeharto yang terus berkelanjutan, yaitu selama 32 tahun. Yang keempat, pembangunan tidak merata dan timbulnya kesenjangan antara masyarakat kota dan masyarakat desa. Karena pembangunan hanya terpusat pada ibu kota saja. Yang kelima, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat sangat terbatas. Seperti yang ada dalam poster saya, kerusuhan Mei 1998 ini disebabkan karena krisis finansial yang terjadi sejak tahun 1997. Kerusuhan ini juga dipicu oleh tewasnya 4 mahasiswa Trisakti saat melakukan aksi damai pada tanggal 12 Mei 1998. Sehingga hal tersebut menjadi kemarahan publik. Kemarahan publik ini kemudian berubah menjadi sentimen atas etnis Tionghoa. Di dalam poster yang telah saya buat, terdapat 5 gambar yang saling terhubung. Di antaranya yang pertama, burung Garuda. Burung Garuda ini terdapat di bagian atas, tengah poster. Burung Garuda ini
mengilustrasikan sebagai lambang negara yang menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam melakukan kenegaraannya. Yang kedua, gambar 3 tangan dengan warna tangan yang berbeda, mengilustrasikan bangsa yang berbeda tetapi tetap bersatu, yakni bangsa Indonesia. Kedua gambar tersebut mengajak kita untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia agar tercipta bangsa yang aman dan sejahtera. Gambar yang ketiga yaitu toa, mengilustrasikan bentuk unjuk rasa yang dilakukan sebagian masyarakat, terutama mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Gambar yang keempat yaitu obor. Obor ini mengilustrasikan bentuk kerusuhan Mei tanggal 15 dengan membakar kios-kios keturunan Tionghoa. Dan gambar yang paling utama yaitu yang kelima adalah ilustrasi kerusuhan Mei 1998 sendiri. Poster ini saya buat secara manual dengan media kertas berukuran A3 dan teknik pewarnaan menggunakan pensil warna. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Dinda Sari Andisa yang telah mempresentasikan hasil posternya. Sangat menarik sekali ya poster yang dibawakan oleh Saudari Dinda Sari Andisa yang menceritakan mengenai HAM dan dilihat dari peristiwa 6 Mei 1998 sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Di dalam poster Saudari Dinda Sari Andisa terdapat beberapa gambar. Yang pertama ada burung Garuda, yang kedua ada 3 tangan dengan warna yang berbeda, yang keempat mohon maaf, yang ketiga toa, yang keempat obor, dan yang kelima kerusuhan dan asap yang mempunyai makna yang berbeda-beda. Saudari Dinda Sari Andisa membuat posternya menggunakan metode manual dengan kertas A3 dan teknik perwarnaan yaitu menggunakan pewarna pensil. Selanjutnya, kepada Bapak Alivinur Prastianugroho selaku Dewan Juri, dipersilahkan untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan mengenai poster yang telah dibawakan oleh Saudari Dinda Sari Andisa. Baik, terima kasih Mbak Tata atas waktunya. Mohon maaf, suara saya terdengar jelas enggak ya? Terdengar dengan jelas, Pak. Langsung saja untuk Mbak Dinda, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat sudah sampai di tahap ini ya. Ini sudah masuk ke grand final, artinya sudah berhasil mengalahkan karya-karya yang lain. Nah, langsung saja Mbak Dinda, ini ada pertanyaan dari saya. Mbak Dinda, judul karyanya kan Lindungi Hak Asasi Manusia. Nah, menurut Mbak Dinda, setuju nggak menuntut sesuatu dengan cara kerusuhan? Misal seperti yang Mbak Dinda paparkan di dalam poster, di situ ada gambar obor ya, yang mana di situ ada keterangan banyak kios Tionghoa yang dibakar. Kemudian banyak hal yang dirusak di situ, supaya tujuannya bisa tercapai. Silahkan Mbak Dinda. Menurut saya tidak setuju jika kerusuhan, mohon maaf, bisa diulangi sekali lagi pertanyaannya? Saya rasa sudah cukup jelas ya. Menurut saya tidak setuju jika menggunakan kerusuhan menurut saya tidak setuju jika menggunakan kerusuhan untuk mencapai suatu tujuan, karena kerusuhan ini akan menimbulkan berbagai dampak. Banyak dampak negatif daripada dampak positif. Terima kasih. Artinya poster yang Mbak Dinda ini sampaikan adalah bentuk protes apa yang dilakukan orang-orang pada masa itu untuk menurunkan Orde Lama. Atau gimana itu Mbak Dinda? Mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Artinya Mbak Dinda ini membuat poster ini merupakan bentuk ketidaksetujuan terhadap apa yang dilakukan
orang-orang pada 1998 itu, atau seperti apa Mbak Dinda? Ya, Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Alifi selaku Dewan Juri yang telah memberikan tanggapan dan pertanyaan kepada Saudari Dinda Sari Andisa. Selanjutnya, Dewan Juri yang kedua yaitu ada Bapak Novan Nurdianto. Mohon maaf. Dewan Juri yang kedua yaitu ada Bapak Novan Nurdianto. Dipersilakan untuk memberikan tanggapan serta pertanyaan kepada Saudari Dinda Sari Andisa mengenai poster yang telah dipresentasikan. Baik, suara saya terdengar jelas, Kang? Alhamdulillah terdengar dengan jelas, Pak. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Tanpa untuk mempersingkat waktu, saya ingin bertanya ke Kak Dinda ya, bagaimana dari visual ini orang bisa memahami pesan yang disampaikan oleh Mbak Dinda tadi yang sangat banyak sekali ya. Sementara poster ini ya cuma ditampil, artinya apa yang dilihat itu yang akan dipahami gitu. Sementara yang disampaikan oleh Mbak Dinda tadi itu sangat panjang sekali gitu ya. Pertanyaan ini akan turun nanti bagaimana orang dari visualnya mengingat pelanggaran-pelanggaran saat 1998, terus yang kedua bagaimana orang mengingat dari visualnya atau mencerna pesan dari visual dari poster ini gitu ya. Karena seperti yang ditangkap oleh Pak Juri pertama yaitu Pak Alifi ya, kita melihat di sini ada semacam kerusuhan dan lain-lain. Maka pertanyaan itu sebenarnya begini, bagaimana dari pesan ini menyampaikan pesan untuk melindungi hak asasi manusia itu bagaimana? Kira-kira begitu. Terima kasih. menjawab pertanyaan dari Dewan Juri, cara pembaca untuk mengetahui mana dari poster ini, yang pertama bisa dengan cara ditulisannya ini, yaitu terbaca dengan jelas, melindungi hak asasi manusia, belajar dari tragedi kerusuhan 1998. Nah, di bagian bawah, gambar bawah poster ini memberikan contoh kerusuhan yang terjadi pada 1998. Nah, di bagian atasnya itu terdapat visualisasi ajakan untuk melindungi hak asasi manusia dan menegakkan hak asasi manusia. Jadi dari poster tersebut sudah terlihat seperti itu. Terima kasih. Oke, baik jawabannya. Mungkin saya highlight dulu ya. Berarti kalau kata-kata itu dihapus, visualnya tidak berbicara ya, Mbak? Visualnya masih berbicara karena di bawah itu contoh kerusuhannya dan di atas itu sebagai bentuk masa depan jika kita menegakkan hak asasi manusia. Di sebelah kiri itu kan ada gambar 3 tangan yang melambangkan hak asasi manusia. Sehingga tangan itu tuh seolah-olah ingin meraih hak asasi manusia. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya pikir demikian moderator. Saya kembalikan lagi. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Bapak Nova Nurdianto yang telah memberikan tanggapan serta pertanyaan. Kemudian untuk Dewan Juri yang ketiga, yaitu Bapak Lilik Suharmaji, dipersilakan untuk memberikan tanggapan serta pertanyaan kepada Saudari Dinda Sari Andisa. Baik, moderator terima kasih. Dinda, dengar suara saya? Terdengar, Pak. Kelas berapa sekarang? Dinda sekarang kelas berapa? Bagaimana? Dinda sekarang kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Baik. Kamu membuat poster ini tentunya lebih mengerti dulu sejarah kerusuhan Mei 1998. Nah, setelah mengetahui sejarah itu, baru kamu menyusun desain, kemudian membuat poster itu. Yang saya tanyakan, coba terangkan sedikit saja, terangkan secara singkat sejarah kerusuhan atau peristiwa Mei 1998. Baik. Kerusuhan Mei 1998 ini terjadi karena krisis ekonomi Asia pada tahun 1997. Krisis ini, kerusuhan ini juga dipicu karena jabatan Presiden Soeharto yang terus berkelanjutan. Sehingga publik merasa kurang puas dengan masa Orde Baru ini dan ingin melakukan reformasi. Nah, kerusuhan ini diawali pada tanggal 12 Mei 1998, dimulai aksi demo secara damai oleh mahasiswa Trisakti untuk penurunan Presiden Soeharto. Yang pada saat itu kemudian aksi demo ini menjadikan suatu kerusuhan setelah tertembaknya 4 mahasiswa Trisakti, dan kemudian kemarahan ini tuh menjadikan sentimen terhadap etnis Tionghoa yang kemudian pada tanggal 15 Mei tahun 1998 terjadi kerusuhan secara besar-besaran di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Kerusuhan ini berakhir setelah turunnya Presiden Soeharto. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Terima kasih. Baik, tadi sudah menyampaikan sejarahnya secara singkat. Dalam poster itu, apa yang kamu sampaikan tadi dalam sejarahnya, kamu tuangkan enggak? Kalau dituangkan di mana itu? Dalam sejarah itu saya terangkan sedikit di bagian gambar gedung MPR DPR. Di situ sebelum turunnya Presiden Soeharto, gedung itu dinaiki oleh masyarakat yang melakukan kerusuhan agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Terima kasih. Baik, saya kira cukup, Mbak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Lilik Suharmaji yang telah memberikan pertanyaan, dan terima kasih juga kepada Saudari Dinda Sari Andisa yang telah mempresentasikan posternya. Langsung saja untuk presenter yang kedua, yaitu Saudari Angeline Jonathan dari SMAK Penabur Gading Serpong yang membawakan poster berjudul #Menolak Lupa G30 SPKI. Kepada Saudari Angeline Jonathan.
Baik, mohon maaf Dewan Juri, apakah suara saya jelas terdengar? Jelas, terdengar. Baik. Selamat pagi para juri yang saya hormati. Terima kasih atas kepercayaan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai poster yang telah saya buat yang berjudul Menolak Lupa G30S PKI. Next slide. Perkenalkan, nama saya Angelin Jonathan dari SMA Kristen Penabur Gading Serpong. Saya berusia 17 tahun dan tinggal di Tangerang, Banten. Next slide. Tema pada Lomba Poster Gelora Historia 2022 adalah peristiwa kesejarahan kontemporer Indonesia. Maka dari itu, saya mengambil tema mengulas kembali peristiwa kelam Gerakan 30 September yang merupakan salah satu peristiwa kesejarahan kontemporer kelam di Indonesia. Next slide. Pastinya sebuah poster memiliki tujuan. Poster yang saya buat memiliki tujuan untuk menceritakan sebuah peristiwa kelam yang pernah dialami bangsa Indonesia tahun 1965, yakni peristiwa G30S PKI. Next slide. Alasan yang mendasari mengapa saya memilih peristiwa ini adalah keinginan saya untuk menceritakan kembali kepada generasi muda agar jasa para pahlawan yang telah gugur teringat selalu, dengan maksud untuk memperluas wawasan dan paham terhadap peristiwa G30S PKI. Sejarah merupakan hal penting yang konon sering dilupakan atau tidak minati para generasi muda. Padahal sebuah peristiwa sejarah dapat memberikan sebuah pelajaran. Contohnya seperti peristiwa yang saya ambil. Kita bisa mengambil pelajaran menghindari perebutan kekuasaan atau pengaruh secara paksa, menjaga persatuan dan kesatuan, menjauhi egoistis kelompok atau golongan, menjadikan Pancasila sebagai landasan utama, dan berpihak untuk kepentingan rakyat. Next slide. Nah, sekarang saya akan menceritakan secara singkat atau sinopsis dari peristiwa ini. Jadi, Gerakan 30 September atau yang sering dikenal sebagai G30S PKI merupakan sebuah peristiwa kelam bagi bangsa Indonesia yang dilatar belakangi oleh pengaruh komunis yang dilakukan oleh PKI untuk mengubah negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dengan negara yang berideologikan komunis. Terjadi penculikan dan pembunuhan para perwira Angkatan Darat oleh sekelompok pasukan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, yaitu Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa. Untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa ini, Soeharto menggagas dibangunnya Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Selain itu, pada tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Next slide. Seperti yang sebelumnya saya telah katakan, terdapat 7 pahlawan revolusi kita yang gugur. Namun terdapat juga 3 korban lagi usai pemberontakan G30S PKI. Antara lain, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharyo, Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, Letnan Jenderal M.T. Haryono, Kapten Pierre Tendean, Anumerta Karel Satsuit Tubun, Brigadir Jenderal Katamso, dan Letnan Kolonel Sugiono. Next slide. Nah, pastinya sebuah poster digital membutuhkan software untuk merangkainya menjadi satu kesatuan. Dalam poster ini, saya menggunakan software Procreate dengan device iPad dan Adobe Illustrator. Dengan font Trajan Pro untuk teks-teks berukuran kecil, dan The Macabre untuk teks-teks berukuran besar seperti judul. Palet warna yang saya gunakan terlampir sebagai berikut. Next slide. Berbicara mengenai teknik, pembuatan karya ini dimulai dengan vectorize, yakni mengubah sebuah gambar menjadi vektor menggunakan software Adobe Illustrator. Di sini elemen yang saya ubah menjadi vektor antara lain wajah para pahlawan revolusi dan monumen Pancasila Sakti. Setelah mengubah elemen menjadi vektor, berpindah aplikasi ke Procreate untuk menyusun dan merangkai semua komponen, mulai dari background hingga tulisan. Dalam pembuatan background disertai teknik grunge, yaitu sapuan kuas yang kasar, dan blur, yaitu memberikan efek menyatu antar warna. Untuk menambah keestetikan disertai dengan blob, yaitu semacam efek darah-darah di latar poster ini. Next slide. Nah, jika kita melihat lebih dekat, banyak detail yang saya sembunyikan. Salah satunya seperti penulisan nama-nama pahlawan revolusi dan tulisan G30S PKI secara pudar. Dalam latar juga ditunjukkan monumen Pancasila Sakti serta wajah para pahlawan revolusi. Next slide. Inspirasi bisa muncul dari mana saja.
Dalam hal ini, saya mendapat inspirasi dari poster-poster film sejarah untuk menarik perhatian para remaja. Remaja cenderung sering menyaksikan film di sebuah teater, dan hal pertama yang dilihat sebelum memesan tiket tentu poster besarnya. Maka dari itu, saya merangkai hasil poster saya seperti poster-poster di film-film. Bisa dilihat sebelah kanan sebagai referensi saya dalam pembuatan poster ini. Dengan permainan visual warna kontras dan kelam, hasil poster dirangkai dengan keterpaduan secara utuh dan menyatu. Next slide. Sekian dulu presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Angel Jonathan yang telah mempresentasikan hasil posternya. Sangat menarik ya, dibahas dengan detail mengenai apa yang diangkat oleh Saudari Angelin mengenai peristiwa kelam bagi bangsa Indonesia, yaitu peristiwa G30 SPKI, dengan tujuan menceritakan peristiwa dan agar bangsa Indonesia, terutama pemuda saat ini, lebih mengenal kembali sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Angelin juga membuat poster dengan menggunakan software dan menggunakan beberapa teknik, serta di dalam background yang dibuat oleh Angelin terdapat beberapa nama pahlawan, monumen kesaktian Pancasila, dan tulisan peristiwa G30 SPKI. Selanjutnya, kepada Dewan Juri, yaitu Bapak Naufan Rudianto, silakan memberikan tanggapan serta pertanyaan mengenai poster yang telah dibawakan oleh Saudari Angelin. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selamat pagi Mbak Angelin. Mohon dijelaskan dulu. Pertama saya ingin nanti merespon ya. Istilahnya itu ada di poster itu namanya call to action gitu ya. Setelah melihat poster ini, harapannya orang yang membaca poster ini bertindak seperti apa? Mohon dijawab dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dewan Juri. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi harapan saya saat membuat poster ini adalah kepada generasi muda. Tentunya agar mereka dapat ikut serta berpikir kritis dalam menerima informasi-informasi sejarah. Bukan hanya menerimanya dengan sekedar satu atau dua kata dari orang lain, melainkan juga ikut serta mencari dan berpikir kritis dan menanggapi mengenai peristiwa ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, lebih berpikir ya. Saya sebenarnya harapannya langsung fokus ke G30 SPKI-nya terhadap masalah-masalah relevan saat ini, misalnya beberapa masalah yang terjadi, misalnya seharusnya pernah membaca ada semacam pelarangan untuk nyetel, untuk memutar kembali film-film ini, untuk membaca kembali dan seterusnya ya. Saya sebenarnya ingin Anda lebih mengkaji ke sana. Karena saya lebih ngasih masukan akhirnya ya, saya lebih masukan di lomba ini maupun di lomba poster-poster lainnya ya, entah itu diselenggarakan oleh Kemendikbud maupun kampus-kampus maupun profesional, itu ada yang namanya sisi-sisi kreativitas. Jadi sisi kreativitas itu yang berkaitan dengan gagasan, ya, riset-riset, keunikan poster yang Anda bikin dan seterusnya. Artinya begini, kalau boleh saya sangat jujur gitu ya, karena ini lomba maka saya harus sangat jujur gitu dalam mengapresiasi karya-karya. Poster-poster seperti ini sangat umum sekali di masyarakat ya, sangat umum sekali dengan menampilkan foto, bahkan kemudian dalam sejarahnya juga dalam poster-poster politik itu kemudian dipakai oleh kampanye-kampanye politik dan seterusnya, menampilkan foto dan seterusnya. Maka saya bilang ini sudah pernah dibikin sebelum-sebelumnya, sudah pernah diulang-ulang lagi, kemudian dibikin lomba lagi dan seterusnya. Saya bilang sisi poin kreativitasnya belum ada gitu. Nah, yang sebenarnya yang saya harapkan adalah lebih ke call to desire atau call to action-nya Mbak Angelin ini bisa membuat poster yang sifatnya how to ya. Karena di poster itu ada what to say, pesan, kemudian ada how to say-nya.
bagaimana cara menyampaikan pesan itu lewat poster itu, terutama berkaitan dengan bagaimana cara orang-orang melakukan apa yang dilakukan pesan posternya. Nah, saya sebenarnya sangat mengharapkan bahwa Mbak Angelin bisa mengarahkan audiens atau orang yang menonton ini how to melawan lupanya. Bagaimana cara menolak lupa G30 SPK ini dalam konsep-konsep yang saat ini diperlukan, kontemporer, yang bisa dilakukan oleh remaja milenial dan seterusnya ya. Sehingga bisa tidak hanya mengubah, tidak hanya mengingatkan saja, tidak hanya berpikir kritis saja, tetapi juga mengubah perilaku ya yang relate ya gitu dengan kita saat ini, sehingga teman-teman yang ngelihat itu bisa melakukan dengan mudah gitu. Kita baca-baca kembali, diajak untuk baca kembali, diajak untuk nonton-nonton kembali tentang ini, diajak untuk diskusi kembali, banyak contohnya. Saya pikir begitu masukan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Novan Nudianto selaku Dewan Juri yang telah memberikan tanggapan dan pertanyaan. Kemudian untuk Dewan Juri yang kedua, disilakan untuk Bapak Alifi Nurpastia Nugroho untuk memberikan pertanyaan kepada Saudari Angelin mengenai poster yang telah dipresentasikan. Oke, terima kasih Mbak Tata. Mbak Angelin, selamat sudah sampai di tahap ini ya. Saya ingin penjelasan dari Mbak Angelin terkait kedekatan emosional dari Mbak Angelin terkait karya yang dibuat ini seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dewan Juri. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi untuk kedekatan emosional saya dengan poster ini lebih ke cara saya mengirimkan rasa empati saya kepada pahlawan-pahlawan yang telah gugur. Tentunya sepertinya hal ini harusnya tidak terjadi ya, soalnya kita bisa diselesaikan dengan cara lain, bukan seperti menciptakan keributan seperti ini. Masih ada aparat keamanan yang lebih berwenang untuk menindaklanjutinya. Kayak sepertinya seperti kerusuhan-kerusuhan seperti ini harusnya tidak terjadi. Dan juga sekarang sudah ada payung hukumnya, jadi sepertinya udah harusnya tindakan seperti ini tidak terjadi lagi. Jadi saya ingin menghimbau para penonton, para penyaksi karya saya agar tidak mengikuti jejak ini seperti ini lagi, melainkan hanya mengingatnya sebagai suatu peristiwa yang pernah terjadi dan menimpa Indonesia dan mengambil dampak positifnya saja. Jadi kedekatan saya tuh lebih ke empati saya terhadap para korban-korban. Terima kasih atas pertanyaan. Empati muncul tentu ada suatu peristiwa yang terjadi di Mbak Angelin ya. Nah, peristiwa apa yang terjadi tersebut hingga pada akhirnya muncul kegelisahan, kemudian menggerakkan Mbak Angelin untuk membuat poster demikian rupa seperti itu. Untuk kedekatan empati yang saya pernah alami mungkin belum ada ya, namun untuk seperti apa yang pernah terjadi, mungkin PKI kan seperti partai komunis ya, dan mohon maaf bila membawa etnis, saya dari keturunan Tionghoa, jadi mungkin terasa imbasnya sedikit dari sono karena sebagai bisa dikutip sebagai minoritas, mungkin merasa imbasnya ke sono, jadi kayak seperti sekedar dikucilkan sebagai berikut. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Mbak Angelin. Saya rasa cukup. Kembali ke Mbak Tata. Baik, terima kasih Bapak Alfi yang telah memberikan tanggapan dan pertanyaan. Untuk Dewan Juri yang ketiga, yaitu Bapak Lili Suharmaji, dipersilakan untuk memberikan tanggapan serta pertanyaan mengenai poster yang telah dipresentasikan oleh Saudari Angelin Jonathan. Baik, Angelin, dengar suara saya? Baik, saya ingin menggali tentang G30 SPKI dari anak-anak, dari anak sekolah. Angelin, menurut kamu, apakah pemberontakan PKI yang selama ini ditulis di buku-buku, apakah sudah final? Artinya, pelaku pemberontakan itu kan banyak teori. Nah, selama ini kan yang dituduh adalah PKI. Menurutmu apakah sudah final atau ada yang lain selain PKI? Silakan.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi, apa yang telah saya pelajari semasa saya SMA, terdapat banyak teori ya tentunya tentang pemberontakan ini. Ada seperti persoalan internal Angkatan Darat dalam G30 SPK adalah Dinas Intelijen USA, pertemuan antara kepentingan Inggris dan USA, Soekarno adalah dalangnya, bahkan teori chaos, dan bahkan itunya sendiri, bahkan PKI. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa dalangnya merupakan Soeharto. Jadi menurut saya, topik ini tuh masih menerima pro dan kontra ya dari masyarakat juga. Jadi masih harus dipelajari lebih lanjut. Terima kasih atas pertanyaannya. Artinya menurut kamu belum final? Belum, Pak. Belum. Masih ada kemungkinan kalau seandainya sumber-sumber sejarah lain yang menguatkan bahwa yang memberontak bukan PKI, begitu ya? Betul, Pak. Baik. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Bapak Lili Suharmaji yang telah memberikan tanggapan serta pertanyaan. Dan terima kasih kepada Saudara Angel Jonathan yang telah mempresentasikan hasil poster yang karyanya. Langsung saja untuk presenter yang ketiga, yaitu Saudara Muhammad Hafid Al-Bukhari dari MAN 1 Jakarta yang membawakan poster berjudul Bandung Tidak Terbakar. Kepada Saudara Muhammad. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Kepada para dewan juri, mengenai poster saya yang berjudul Bandung Tidak Terbakar, semangat kami menyulut api perjuangan yang terus berkobar. Next slide. Tentu, dalam pembuatan poster ini, saya memiliki alasan kenapa mengambil tema Bandung Lautan Api. Alasannya karena banyak yang mengira peristiwa Bandung Lautan Api merupakan tanda menyerah dari warga Bandung. Tetapi kenyataannya peristiwa tersebut merupakan strategi pembumi hangusan dari warga Bandung. Karena jika kita perang terbuka melawan Belanda, kita akan kalah dalam segi strategi, peralatan perang, dan lain-lain. Next slide. Kemudian, apa itu peristiwa Bandung Lautan Api? Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 23 Maret 1946. Sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar kediaman mereka sendiri dalam peristiwa tersebut. Next slide. Kemudian, filosofi judul yang saya ambil. Judul yang saya ambil adalah Bandung Tidak Terbakar. Semangat kami menyulut api perjuangan yang terus berkobar. Kata Bandung tidak terbakar. Kota Bandung hanya terbakar fisiknya, tetapi sejatinya semangat juang masyarakat Bandung justru berkobar. Next slide. Next slide lagi. Nah, kemudian tujuan poster yang saya buat adalah tujuan yang pertama, untuk memberikan gambaran bahwa perjuangan yang ditempuh bangsa Indonesia menempuh banyak cara, salah satunya dengan pembumi hangusan. Kemudian, tujuan yang kedua adalah untuk memberikan kebenaran tentang peristiwa Bandung Lautan Api yang merupakan sebuah strategi perang, bukan sebagai tanda menyerah dari warga Bandung. Kemudian deskripsi judul yang saya ambil. Kata Bandoeng diambil dari ejaan lama kota Bandung. Kemudian untuk pewarnaan, saya beri warna abu-abu dan merah tua karena menggambarkan Bandung yang penuh asap dan api pada saat itu. Next slide. Kemudian makna objek yang pertama. Objek Garuda yang dikerubungi asap. Penggambaran bahwa semangat juang dari rakyat Bandung berkumpul menjadi satu, kemudian membentuk lambang Garuda. Untuk teknik pembuatan, saya menggunakan color overlay, opacity, dan eraser tool. Next slide. Kemudian makna objek yang kedua. Objek ini adalah siluet dari tentara Belanda, yang menggambarkan tentara Belanda yang hanya bisa diam terpaku melihat kota Bandung yang terbakar. Dan untuk teknik pembuatan, saya menggunakan color overlay dan blur. Next slide.
Kemudian makna objek yang ketiga adalah objek gedung sate yang terbakar, merupakan penggambaran simbolik dari kota Bandung yang terbakar. Untuk teknik pembuatan, saya menggunakan recolor dan smooth edge. Next slide. Kemudian nilai poster yang terkandung adalah yang pertama, nilai nasionalisme. Karena para masyarakat Kota Bandung berjuang melawan Belanda yang saat itu ingin menyerang Kota Bandung. Kemudian gotong royong. Gotong royong. Strategi pembumi hangusan berhasil karena gotong royong antara pejuang dan masyarakat Bandung yang rela untuk meninggalkan Kota Bandung. Kemudian nilai yang ketiga adalah rela berkorban. Masyarakat Kota Bandung rela meninggalkan harta bendanya hangus terbakar. Sekian pemaparan poster saya yang berjudul Bandung Tidak Terbakar. Semangat kami menyulut api perjuangan yang terus berkobar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Hafidz Al-Bukhari, dan sangat menarik ya poster yang telah dipresentasikan oleh Saudara Muhammad Hafidz Al-Bukhari. Yang kenapa sih Muhammad Hafidz Al-Bukhari mengangkat poster Bandung Tidak Terbakar? Semangat kami menyulut api perjuangan yang terus berkorban. Karena banyak yang mengira bahwa pembakaran kota Bandung itu adalah tanda menyerah dari warga Bandung, tapi kenyataannya merupakan strategi yang dilakukan oleh warga Bandung untuk memperjuangkan wilayahnya. Saudara Hafidz Al-Bukhari juga mempunyai tujuan yang pertama yaitu bangsa Indonesia telah menggunakan banyak cara untuk memperjuangkan bangsanya dan mengetahui strategi rakyat Bandung untuk mempertahankan wilayahnya. Di dalam poster juga terdapat objek-objek yaitu objek yang pertama lambang Garuda, objek kedua siluet tentara Belanda, dan objek ketiga yaitu gedung sate yang terbakar yang mempunyai makna tersendiri dan menggunakan teknik pembuatan yang berbeda-beda. Selain itu, poster yang telah dibawakan oleh Muhammad Hafidz Al-Bukhari mempunyai nilai nasionalisme, gotong royong, serta rela berkorban. Baik, selanjutnya kepada Bapak Lili Suharmaji selaku Dewan Juri, dipersilahkan untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan mengenai poster yang dibawakan oleh Saudara Muhammad Hafidz Al-Bukhari. Baik, terima kasih moderator Hafidz Al-Bukhari. Ini dari Bandung? Bukan, Pak. Dari SMA 1 Yogyakarta ya? Dari MAN 1, Pak. Oh, MAN 1 Yogyakarta. Baik. Pembakaran Kota Bandung itu kan atas perintah Nasution. Dan sebenarnya Nasution saat itu tidak koordinasi dengan atasannya. Dia memerintahkan tentaranya dan warganya untuk membakar Kota Bandung agar Bandung tidak dijadikan basis dari kolonial. Sesaat setelah nanti Bandung dikuasai oleh kolonial. Nah, saya ingin tahu dari Hafidz ini. Menurutmu kira-kira apa yang dilakukan Nasution itu benar nggak? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Menurut saya, apa yang dilakukan Nasution adalah benar karena strategi tersebut sangat efektif untuk mengusir tentara Belanda yang ada di Bandung dan untuk agar tidak dibangun benteng-benteng perang di Bandung oleh Belanda. Terima kasih. Kalau Nasution tidak konsultasi dengan atasannya, menurutmu bagaimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, apa yang dilakukan Nasution menurut saya benar ya, karena itu merupakan strategi efektif. Walaupun tidak memberitahu atasan. Terima kasih. Ya, ini harus menjadikan refleksi ya. Jadi belajar sejarah itu dijadikan sebagai pembelajaran untuk masa-masa sekarang ya. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya gitu ya. Kalau yang namanya tentara itu ya apa yang harus dilakukan harus sesuai dengan garis komando gitu.
Bahkan bukan hanya militer, sipil pun kalau mengambil kebijakan pun harus persetujuan oleh atasan. Karena apapun yang terjadi nanti atasan atau komandan itu yang akan diberikan pertanggungjawaban, gitu ya. Ini yang harus diketahui oleh Hafid. Baik, moderator, cukup. Baik, terima kasih kepada Bapak Lee Suharmaji yang telah memberikan tanggapan serta pertanyaan. Lanjut untuk ke Dewan Juri yang kedua, yaitu ada Bapak Nova Nurdianto. Dipersilahkan untuk memberikan tanggapan serta pertanyaan mengenai poster yang telah dibawakan oleh Saudara Muhammad Hafid Al-Bukhari. Halo, suara saya terdengar, Mas Hafid? Dengar, Pak. Baik, baik. Saya ingin bertanya tentang posternya ini. Mas Hafid menyampaikan dan memilih tema ini, ya. Kemudian pesan ini ingin disampaikan kepada siapa, target audiensnya. Kemudian kalau karena ini sudah jadi karya gitu ya, dan berkaitan dengan siapa yang akan disebar itu, kira-kira akan didistribusikan atau akan disebar di mana gitu ya, entah itu cetak maupun digital, monggo dipilih atau diceritakan aja sehingga kami tahu bagaimana pesan ini bisa sampai ke audiens yang dipilih. Monggo. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Untuk penyebaran, saya mungkin akan menggunakan media sosial sebagai aplikasi untuk menyampaikan poster yang saya buat. Terima kasih. Target audiensnya siapa, Mas? Target audiens mungkin masyarakat Indonesia yang sudah lupa atas peristiwa Bandung Lautan Api dan yang belum mengetahui tentang kebenaran tentang peristiwa tersebut. Terima kasih. Secara spesifik di breakdown target audiensnya siapa? Para generasi milenial yang sudah jarang sekali membaca sejarah, lebih suka dengan IT. Makanya untuk poster ini disebarkan melalui aplikasi media gitu. Terima kasih. Baik. Saya pikir begitu, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Nova Nurdianto yang telah memberikan tanggapan serta pertanyaan mengenai poster yang telah dibawakan oleh Saudara Muhammad Hafid Al-Bukhari. Selanjutnya, Dewan Juri yang ketiga, yaitu ada Bapak Aliwi Nurpasyanugroho, dipersilahkan untuk memberikan tanggapan serta pertanyaan mengenai poster yang telah dibawakan oleh Saudara Muhammad Hafid Al-Bukhari. Baik, terima kasih Mbak Tata. Mas Hafid ya, sepertinya ya. Mas Hafid, selamat sudah sampai di tahap ini yang judul dengan gambar yang diilustrasikan. Ini nggak nyambung ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Judulnya kan Bandung Tidak Terbakar, padahal ilustrasi ada kobaran api di situ. Nah, di sini ada unsur kesengajaan atau memang seperti apa pesan yang ingin disampaikan oleh Mas Hafid ini. Nah, kemudian yang Bagaimana Pak? Suaranya terputus. sudah terdengar suara saya? Sudah. Masih terputus atau tidak? Masih sedikit terputus, Pak. Oke, saya ganti koneksi. Saya di pasca ini sebenarnya.
Oke, cek sekarang apa masih terputus atau sudah terdengar? Sudah Sudah terdengar, Pak. Oke, yang pertama Mas Hafid ya, selamat sudah sampai di tahap ini. Kemudian terkait judul dengan ilustrasi yang ditampilkan, di sini saya muncul kebingungan. Kenapa bingung? Karena tidak nyambung. Di judul tertulis Bandung tidak terbakar, tapi di ilustrasi di situ ada kobaran apinya. Nah, di sini emang sengaja Mas Hafid memberikan semacam itu atau seperti apa? Yang kedua adalah kenapa Garuda diilustrasikan sebagai asap, bukan api atau yang lainnya, bukan cahaya atau yang lainnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Pertanyaan pertama, kenapa saya mengambil judul Bandung tidak terbakar, padahal ada ilustrasi gedung sate yang terbakar oleh api. Ya, yang terbakar adalah semangat juang para pejuang yang ada di Bandung. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, kenapa yang menggambarkan Garuda itu adalah asap? Karena kota Bandung terbakar, kemudian menimbulkan banyak asap. Asap itu saya deskripsikan sebagai semangat para pejuang dan masyarakat Bandung yang saat itu membakar kotanya agar para tentara Belanda tidak bisa membangun benteng-benteng di kota Bandung. Sehingga asap itu membuat bentuk Garuda, yang mana Garuda adalah simbol negara Republik Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup, moderator, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Alivia yang telah memberikan tanggapan serta pertanyaan mengenai poster yang telah dibawakan oleh Saudara Muhammad Hafid Al-Bukhari. Selanjutnya, memasuki presenter yang keempat, yaitu Saudari Sofia Sania Bilkis dari MAN 1 Yogyakarta yang membawakan poster berjudul Masih di Sini. Kepada Saudari Sofia Sania Bilkis, disilahkan untuk mempresentasikan hasil posternya. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Selama 10 menit ke depan, saya, Sofia Sania Bilkis dari instansi MAN 1 Yogyakarta, akan menjelaskan kepada para dewan juri mengenai poster saya yang berjudul Masih di Sini, Serangan 1 Maret Mati untuk Kembali. Slide selanjutnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Peristiwa ini merupakan sebuah serangan serentak yang terjadi di Yogyakarta dan sekitarnya. Serangan umum berhasil mengembalikan Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota kepangkuan Republik Indonesia setelah sebelumnya diambil alih oleh Belanda melalui agresi militer. Slide selanjutnya. Alasan saya mengambil tema ini ialah untuk memberitahu dan membuka mata internasional bahwa Yogyakarta mampu memberikan perlawanan menegakkan kedaulatan negara. Slide selanjutnya. Nah, di sini software yang saya pakai yaitu Ibispaint, dan saya menggambar semua ini sendiri menggunakan Paint Tool dan background yang saya ambil dari Canva. Slide selanjutnya. Tujuan poster saya yang pertama yaitu untuk mengenang dan menghormati perjuangan para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan, membangun kesadaran masyarakat agar mau meneladani dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur pahlawan dalam kehidupan sehari-hari, memupuk semangat persatuan dan kesatuan kita semua. Yang terakhir, diharapkannya kita sebagai generasi muda untuk tidak lupakan sejarah. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Untuk filosofi dan pemaknaan dari judul yang saya pakai pada poster ini, ya, masih di sini serangan 1 Maret mati untuk kembali. Artinya, walaupun Yogyakarta tengah diambil alih,
semangat berkobar para masyarakat Yogyakarta untuk mencapai kemerdekaan masih di sini. Dimanapun kita berpijak, kita akan kembali ke tempat tinggal sendiri, rela mati berkorban demi bangsa sendiri. Masih di sini, para rakyat dalam status apapun tetap memperjuangkan Yogyakarta selama kami berpijak. Selama hayat, kami tidak sudi bumi dijejak. Slide selanjutnya. Untuk makna background yang pertama, berupa cahaya mentari yang melambangkan harapan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Kemudian motif batik melambangkan keindahan akan peristiwa serangan umum 1 Maret. Kenapa? Karena serangan umum 1 Maret ini sebagai hari kedaulatan negara. Slide selanjutnya. Kemudian, Tugu Jogja melambangkan peristiwa tersebut terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat orang memakai jas yang merepresentasikan seorang pemimpin. Kemudian nampak sosok seorang prajurit mewakilkan seluruh rakyat Yogyakarta yang turut berpartisipasi mempertahankan kemerdekaan, sembari membawa bambu runcing sebagai simbolik perjuangan para pejuang. Jadi, kita tuh walaupun hanya memakai senjata dan taktik seadanya, melawan Belanda yang dari segi manapun itu pasti terlihat lebih unggul dan lebih maju. Tapi, kita bisa tunjukin kalau kita bisa berjuang mati-matian, mengambil kembali kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian, letak pejuang dan pemimpin yang berada di depan belakang menandakan bahwa mereka saling berkolaborasi untuk mencapai kemerdekaan Indonesia kembali, dengan pemimpin yang tugasnya berdiplomasi dan pejuang yang berjuang di medan perang. Slide selanjutnya. Nilai-nilai yang tergabung dari poster saya yang pertama yaitu pantang menyerah. Tidak mudah patah semangat dalam menghadapi berbagai rintangan, selalu bekerja keras untuk mengambil kemerdekaan Indonesia kembali. Kemudian nasionalisme yang merupakan perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air. Tanpa perasaan cinta ini, peristiwa serangan umum 1 Maret tidak akan terjadi. Kemudian patriotisme merupakan sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian bahu-membahu mencapai tujuan bersama. Adapun relevansi dari poster yang saya buat ini, yaitu adanya peristiwa serangan umum 1 Maret menjadi bukti nyata bahwa Yogyakarta ikut andil dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya. Sekian, terima kasih. Oke, itu tadi poster yang telah dipresentasikan oleh Saudari Sofia Sania Bilkis yang berjudul Masih di Sini, Serangan 1 Maret Mati untuk Kembali. Saudari Sofia Sania Bilkis telah menjelaskan singkat mengenai peristiwa serangan umum 1 Maret tahun 1949 yang sudah kita ketahui ya, dengan tujuan yaitu yang pertama mengenang para pahlawan, yang kedua memupuk semangat, dan yang ketiga agar generasi muda tidak lupa akan sejarah bangsa Indonesia. Di dalam poster yang telah dibawakan juga terdapat unsur-unsur yang mempunyai makna yang berbeda-beda, seperti ada unsur cahaya mentari, motif batik, Tugu Jogja, seorang pemimpin, prajurit, bambu runcing, serta letak pejuang dan pemimpin yang berada di tengah. Tentunya poster yang dibawakan mempunyai nilai-nilai seperti nilai pantang menyerah, nasionalisme, patriotisme, dan bahu-membahu untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih untuk Saudari Sofia Sania Bilkis yang telah mempresentasikan hasil karyanya. Kemudian, kepada Bapak Alif Nur Prasetyanugroho selaku Dewan Juri, dipersilahkan untuk memberikan oleh Saudari Sofia Sania. Baik, terima kasih Mbak Tata. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Mbak Sofia sudah sampai di titik ini ya. Terkait poster yang dibuat Mbak Sofia ini, saya rasa juga sudah sering dan banyak sekali orang yang mengangkat tentang serangan umum 1 Maret. Nah, apa yang membuat Mbak Sofia ini percaya diri, yakin bahwa karya dari Mbak Sofia ini merupakan sesuatu hal yang berbeda? Novelty-nya itu seperti apa? Terkait apa yang dibuat oleh Mbak Sofia ini?
Bahkan tadi juga disampaikan ngambil aset dari Canva juga. Itu dari yang Pahat juga. Silakan Mbak Sofia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apa yang membuat saya yakin ingin mengambil tema ini ialah saya ingin membuktikan bahwa serangan 1 Maret itu termasuk menjadi momentum untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia itu masih eksis untuk mempertahankan kembali kemerdekaan Indonesia yang ingin diambil oleh pihak Belanda. Menurut saya, serangan umum 1 Maret ini tuh cuma dilihat dari luarnya saja. Jadi saya ingin memperlihatkan lebih dalam lagi terhadap momentum tersebut. Kemudian untuk yang dari Canva itu, saya mengambil sesuai headship ya. Saya membuat sendiri menggunakan Ibis Paint. Brushnya juga dari saya sendiri. Kemudian ya tidak melanggar hak cipta lah ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Alifi yang telah menyampaikan tanggapan serta pertanyaannya. Untuk Dewan Juri yang kedua, dipersilakan Bapak Lilik Suharmaji untuk memberikan pertanyaan mengenai poster yang telah dipresentasikan oleh Saudari Sofia. Baik, moderator Sofia. Iya, dari Pak. Man 1 Jogja. Saya melihat postermu itu saya bingung. Itu gambar siapa gitu ya? Jadi sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Bentar, saya mau komentar dulu, nanti aja. Jadi begini, yang namanya serangan 1 Maret itu kan peristiwa kolosal ya. Artinya kolosal itu serangan ini berhasilnya itu tidak hanya ditentukan oleh 1-2 orang tokoh, tapi banyak gitu ya, banyak. Mereka bersinergi dan itu sebetulnya harus kamu ketahui dulu gitu. Di sana yang tokoh ada HB ke-9 ya. Kemudian Letkol Soeharto, Jenderal Sudirman, Bambang Sugeng, ya. Tadi saya sudah bagus itu ada prajurit itu bagus itu. Tapi ketika saya melihat yang pemimpin tadi, saya itu bingung siapa ini. Itu kalau tugunya oke, bagus, itu presentasi bahwa itu memang di Jogja ya. Tapi saya apresiasi pada Sofia apa ya, kreatifnya ada. Cuma tadi coba kalau misalnya kamu gambar simbol-simbolnya saja deh, nggak usah tokohnya, misalnya Sultan itu gambar keraton, kemudian Jenderal Sudirman itu gambar tandu, kalau Letkol Soeharto boleh deh misalnya gambar dikit tentang wajah sedikit Soeharto gitu. Itu akan ketika orang ini melihat poster itu ya tahu. Jadi goal kamu, tujuan kamu membuat poster tuh langsung dapat diketahui oleh banyak orang gitu ya. Jadi tidak membingungkan. Itu yang harus pendapat saya. Saya hanya tanya nih sama Sofia untuk menggali sejauh mana tentang 1 Maret. Tadi kan kamu gambar bambu runcing ya. Itu kan representasi dari rakyat. Jadi serangan 1 Maret kan ada tokoh, ada rakyat. Rakyat yang berjuang di serangan 1 Maret siapa saja toh? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau dari rakyat-rakyat berjuang tentunya rakyat-rakyat Yogyakarta dipimpin oleh Letkol Soeharto. Ya, terima kasih. Ya, jadi rakyat di sini itu banyak ya. Ada PMI, ada masa dapur umum, ya. Ada kurir yang sampai bawa sepeda itu, ya.
kemudian yang lain banyak sekali itu. Jadi kalau mengklaim bahwa serangan itu hanya milik Letkol Soeharto, HT ke-9 dan Jenderal Sudirman, enggak. Gitu. Mereka bersinergi. Gitu. Jadi dipajak lagi ya untuk serangan 1 Maret biar postermu itu tambah punya nilai bobot. Gitu, Mbak Moderator. Baik, Pak. Terima kasih kepada Bapak Lili Suharmaji yang telah memberikan tanggapan serta pertanyaannya kepada Saudari Sofia Sania Bilkis. Untuk Dewan Juri yang ketiga, yaitu Bapak Nova Nurdianto, dipersilahkan untuk memberikan tanggapan serta pertanyaan kepada Saudari Sofia Sania Bilkis mengenai poster yang telah dipresentasikan. Baik, terima kasih moderator. Halo Mbak Sofia, suara saya terdengarkah? Terdengar, Pak. Baik, Sofia, mungkin saya tidak memberikan pertanyaan ya, tetapi secara umum saya memberikan tanggapan dan mungkin bisa juga didengar oleh teman-teman peserta finalis lainnya. Nah, dari apa yang kita bicarakan dari awal sampai akhir ya, sampai akhirnya ketemu Sofia ya, poster sejarah itu tentu saja membutuhkan literasi ya, literasi si pembuat, si perancang, si desainer poster. Artinya karena ini berkaitan dengan sejarah, fakta-fakta sejarah, sumber sejarah, ya literasi sejarah, maka seharusnya teman-teman itu memang betul-betul membaca, bahkan juga karena ada guru pendamping itu bisa memvalidasi ke gurunya. Nah itu fungsi guru kan bisa memberikan bantuan seperti itu. Sehingga teman-teman siswa ini atau mahasiswa yang ikutan itu bisa betul-betul bisa memvalidasi, Bu, benar nggak sejarahnya begini, sumbernya apa, dan seterusnya. Nah, kira-kira begitu. Karena dalam mendesain itu akan ditanyakan ya, desain itu seperti tanggung jawab keluar gitu ya. Publik, luarannya adalah karya. Maka karya itu harus ditanggungjawabkan, argumentasi, karena ini sejarah, argumentasi sejarahnya apa, sumber sejarahnya apa. Nah, memang karena saya dari mengkaji unsur-unsur visualnya, memang terjadi kebingungan ya. Ini apakah tadi seperti yang disampaikan Pak Lili juga ya, sama kami itu, ini apakah tokoh yang sekarang, apakah tokoh politik hari ini gitu ya, wajahnya kok mirip-mirip seperti itu ya. Apakah ada bentuk-bentuk seperti ini? Jadi ada ke apa namanya, kebiasaan seperti itu, ambigu seperti itu. Makanya saya bilang bahwa literasi data sejarahnya itu penting, kemudian disampaikan lewat karyanya, dituangkan lewat karyanya. Nah, kayak gitu. Kemudian saya juga meng-highlight dari tadi Sofia ditanyakan ini mengapa memilih ini. Maka Sofia itu selalu menjawab ya, ini ingin membuktikan kepada dunia internasional bahwa serangan ini begini gitu ya. Maka kalau sebenarnya kalau saya tanya tadi apakah target audiensnya ini untuk orang-orang internasional poster ini gitu. Maka tentu saja saya sudah dapat jawabannya, itu bisa menjawab tidak gitu ya. Karena memang berbahasa Indonesia kemudian gambarnya seperti itu kira-kira gitu. Maka teman-teman perlu tahu bahwa siapa sih yang ingin diajak bicara lewat posternya ini gitu. Ya, mengapa memilih topik ini? Mengapa topik ini penting dipilih oleh saya? Ada sebab musabab apa? Nah, itu perlu diketahui dulu dalam mendesain poster. Karena bisa jadi posternya tidak penting ya, karena memang pemilihan temanya tidak penting. Kira-kira begitu. Walaupun saya orang visual di desain gitu ya. Karena akan dibalikkan kembali latar belakang pemilihan temanya dan seterusnya. Tidak hanya soal karya langsung jadi. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih. Demikian saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Nova Nurdianto yang telah memberikan tanggapan serta pertanyaan kepada Saudari Sofia Sania Bilkis mengenai poster yang telah dipresentasikan. Untuk presenter yang kelima, yaitu ada Saudari Naila Pratnya Pramita dari MAN 1 Yogyakarta yang membawakan poster berjudul, mohon maaf sebentar ada kesalahan teknis. Saudari Naila Pratnya Paramita dari MAN 1 Yogyakarta membawakan poster yang berjudul Serangan Gaga. Kepada Saudari Naila Pratnya Paramita dipersilahkan. Baik, terima kasih.
Sebelumnya, izinkan saya bertanya, apakah suara saya jelas? Terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Naila Pratnya Paramita dari instansi MAN 1 Yogyakarta. Dewan juri dan peserta yang saya hormati, saya akan menjelaskan mengenai poster saya yang berjudul Sepekat Gagak. Selagi gagak hitam, kami terus berjuang. Baik, next slide. Terima kasih. Oke. Operati Krai, detik-detik operasi militer Belanda 2. Operati Krai, bahasa Belanda atau operasi gagak adalah sandi untuk operasi militer lintas udara yang dilancarkan oleh Belanda pada 19 Desember 1948 dengan cara menggempur Yogyakarta secara tiba-tiba. Operasi ini dipimpin oleh Simon Hendrik Spoor. Baik, slide selanjutnya. Apa alasan saya memilih peristiwa ini sebagai tema dalam poster saya? Jadi alasannya adalah karena banyak yang menyoroti peristiwa serangan umum 1 Maret, tetapi banyak yang masih tidak mengetahui tentang operasi Krai atau operasi gagak ini, yang padahal juga merupakan bukti gigihnya perjuangan rakyat untuk mempertahankan Indonesia. Baik, selanjutnya. Oke, terima kasih. Judul poster saya, Sepekat Gagak. Temanya adalah agresi militer Belanda 2. Saya buat poster ini sendiri pada 25 September 2022 menggunakan software Ibis Paint di perangkat HP saya. Baik, slide selanjutnya. Baik, terima kasih. Dalam pembuatan poster ini, saya mengambil peristiwa operasi gagak. Operasi Krai dengan judul Sepekat Gagak. Selama gagak hitam, kami terus berjuang. Objek-objek yang diilustrasikan memiliki makna tersendiri yang dapat diambil pelajaran dan hikmahnya. Oke, slide selanjutnya. Deskripsi poster. Judul, Sepekat Gagak, selagi gagak hitam kami terus berjuang. Sepekat Gagak merepresentasikan semangat dan tekad perjuangan untuk merebut kembali tanah Jogja dari belenggu Belanda. Sepekat Gagak. Gagak itu kan warna hitam. Nah, selain merupakan kode nama untuk operasi gagak, namun dalam poster saya juga bermakna tekad dan semangat perjuangan itu tidak bisa dinodai oleh keraguan sedikit pun. Tekadnya itu sepenuhnya bulat, optimis, layaknya bulu gagak yang pekat hitam warnanya. Karena mustahil gagak akan berubah menjadi putih. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini merupakan salah satu gambar yang berada di poster saya, yaitu pemuda membawa bambu runcing dan bendera merah putih. Pemuda melambangkan masyarakat, rakyat yang berpartisipasi dalam memperjuangkan kemerdekaan atau pada saat agresi militer Belanda 2 ini. Kemudian bambu runcing ini memang sudah lekat dengan perjuangan rakyat yang sudah berjuang mati-matian demi kemerdekaan Indonesia. Meskipun kita hanya menggunakan bambu runcing dan penjajah menggunakan teknologi yang lebih maju, namun kita masih bisa terus melawan, terus gigih melawan, sehingga akhirnya mendapatkan kemerdekaan ini. Teknik yang saya gunakan adalah menggambar menggunakan brush tool. Baik, slide selanjutnya.
prajurit Belanda. Prajurit Belanda di poster saya gambarkan sedang kewalahan, sedang kesusahan sebagai tanda bahwa perlawanan rakyat berhasil melumpuhkan Belanda. Baik, slide selanjutnya. Background. Untuk background saya gambarkan Garuda yang digambarkan pada sebelah kiri dan gagak di sebelah kanan. Ini merepresentasikan perlawanan rakyat terhadap Belanda untuk memperebutkan kemerdekaan. Jadi ini gagak yang operasi Krai Belanda itu, dan yang sebelahnya adalah burung Garuda, mempresentasikan perjuangan rakyat Indonesia. Baik, slide selanjutnya. Nah, deskripsi untuk frame jendela. Nah, itu adalah frame atau jendela. Filosofinya itu jadi kita harus membuka atau melihat keluar dari dalam jendela untuk melihat peristiwa sejarah lebih luas lagi. Jadi di serangan umum, jadi di operasi militer Belanda II itu ada operasi gagak yang orang lain jarang tahu. Filosofinya itu ya supaya orang-orang tahu, ibarat jendela, kita harus membuka jendela untuk melihat apa yang berada di balik jendela itu. Next slide. Oke, terima kasih. Nilai yang terkandung dalam poster saya. Pertama, ada nilai nasionalisme, wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Kemudian semangat perjuangan dan pantang menyerah. Dan kemudian nilai gotong royong yang digambarkan dengan perjuangan rakyat secara gerilya. Dan kemudian nilai untuk belajar dan mengembangkan diri. Yang tadi menggunakan bambu runcing untuk berjuang, kemudian belajar untuk mengembangkan, mendapatkan teknologi baru untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Baik, next slide. Dari penjelasan yang saya berikan sebelumnya, apa sih tujuan saya dalam membuat poster ini? Yang pertama adalah memberitahu dan mengedukasi masyarakat terkait operasi gagak yang minim diketahui secara umum. Yang kedua, menanamkan semangat untuk berjuang. Yang ketiga, mengingat untuk terus menghargai jasa pahlawan dalam sejarah. 4, mengingatkan untuk dapat mengambil hikmah dari peristiwa bersejarah untuk diamalkan demi masa depan. Baik, next slide. Oke, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Dengan ini presentasi poster berjudul Sepekat Gagak Selagi Gagak Hitam Kami Terus Berjuang selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Naila Pratnya tadi yang berjudul Sepekat Gagak Selagi Gagak Hitam Kami Terus Berjuang. Alasan Saudari Naila untuk membawakan poster yang berjudul Sepekat Gagak Selagi Gagak Hitam Kami Terus Berjuang karena tidak terlalu banyak warga yang mengetahui mengenai peristiwa operasi militer Belanda yang kedua. Di dalam poster terdapat unsur-unsur seperti judul Sepekat Gagak, pemuda membawa bambu, prajurit Belanda, background, dan frame jendela yang mempunyai makna-makna yang telah dijelaskan, serta poster yang dibawakan mempunyai nilai-nilai seperti nilai nasionalisme, semangat perjuangan pantang menyerah, gotong royong, dan belajar mengembangkan diri. Langsung saja kepada Bapak Novan Rudianto selaku Dewan Juri, dipersilakan untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan mengenai poster yang dibawakan oleh Baik, halo Kak Naila, suara saya terdengar jelaskah? Halo Pak, terdengar sangat jelas Pak. Oh baik, saya pengen nanya-nanya dulu ke Naila. Naila biasa menggambar di Ibis Paint kah?
Maaf Pak, bisa diulang pertanyaannya? Oke, Naila biasa menggambar di Ibis Paint kah? Iya Pak. Berarti biasa sudah pernah bikin beberapa karya sebelumnya gitu ya? Iya Pak, benar. Oh, baik. Secara umum garismu bagus ya, cuma beberapa hal saja yang mungkin saya lebih ngasih tanggapannya. Beberapa hal yang mungkin kamu perbaiki. Pertama, teksnya itu terlalu ketutupan ya. Ya, jadi eman sekali sebenarnya sehingga seharusnya bisa terbaca, lebih terbaca gitu. Yang kedua, mungkin karena postermu ilustratif, mungkin Naila juga bisa lebih banyak belajar kondisi mencekam saat operasi Gagak saat itu ya, sebelum dan saat operasi Gagak saat itu. Mulai dari terjadi pengeboman ya, pesawat-pesawat di udara Yogyakarta saat itu, kemudian itu bisa tuh dikasih beberapa pesawat dan seterusnya. Artinya apa namanya, ilustrasi, karena ini ilustrasi yang mendukung peristiwa sejarah itu saat itu sebenarnya bisa diangkat kembali. Kira-kira begitu ya, Naila. Nanti bisa apa namanya, intinya bisa menambahkan objek-objek ilustratif lagi yang sifatnya mendukung latar dari serangan ini. Kira-kira begitu. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Nova Nurdianto selaku Dewan Juri yang telah memberikan tanggapan serta pertanyaan. Dewan Juri yang kedua yaitu ada Bapak Alivinur Prastianugroho, dipersilahkan untuk memberikan tanggapan serta pertanyaan mengenai poster yang dibawakan oleh Saudari Naila Pratnya Paramita. Oke, terima kasih Mbak Tata. Langsung saja Mbak Naila, selamat ya sudah sampai di tahap ini. Menarik sekali apa yang ingin disampaikan Mbak Naila ya. Artinya di sini saya ingin tahu bagaimana Mbak Naila menggali ide ini hingga akhirnya muncul judul Serangan Gagak. Apa yang dilakukan Mbak Naila, entah itu riset atau seperti apa, itu bisa dipaparkan, disampaikan. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab. Jadi pada awalnya saat saya mengumpulkan dan meng-search informasi mengenai sejarah kontemporer, saya menemukan agresi militer Belanda II itu bernama Operasi Gagak. Nah, saya pikir, oh ini sepertinya menarik juga, bisa dimaknai seperti semangat kita itu sepekat bulu gagak, tidak ada noda keraguan, dan akan selalu hitam, akan selalu bersemangat seperti itu. Oke, terima kasih. Kembali ke Mbak Tata. Baik, terima kasih kepada Bapak Alifi yang telah menyampaikan tanggapan serta pertanyaannya kepada Saudari Naila Pratnya Paramita. Untuk Dewan Juri yang ketiga, yaitu ada Bapak Lili Suharmaji, dipersilakan untuk memberikan tanggapan serta pertanyaan mengenai poster yang dibawakan oleh Saudari Naila Pratnya Paramita. Baik, terima kasih moderator. Halo Naila. Halo Pak. Naila dari MAN 1. Iya Pak. Ada 3 finalis ya dari MAN 1. Saya kok melihat bahwa Naila ini narasinya juga kurang ya, tentang sejarah agresi militer Belanda II itu. Jadi Operasi Gagak itu kan ciptaan Jenderal Spoor. Jenderal Spoor itu membawai komandan saat itu seperti Van Langen, kemudian Major, Jenderal Major dan sebagainya. Nah, dia menciptakan Operation Cry, Operasi Gagak. Nah, dalam operasi itu jelas bahwa para pejuang kita kalah, gitu ya. Tadi ada narasi besar tulis bahwa Belanda kalah, itu kurang pas. Ya. Jadi
Belanda menyerbu di Magor dengan tentara payungnya, tentara elitnya, ya, kemudian masuk ke Jogja dan beberapa saat Jogja dikuasai. Itu. Nah, itulah nanti akan beberapa bulan kemudian muncul serangan 1 Maret untuk membuktikan bahwa para pejuang itu ataupun TNI itu masih ada. Itu yang harus dipahami benar bahwa operasi ini dilakukan oleh Belanda untuk merebut kembali Yogyakarta sebagai ibu kota, dan itu dimenangkan oleh tentara Belanda dalam waktu singkat. Kenapa Naila mengambil operasi Gagak, padahal itu miliknya Belanda? Itu. Saya ingin tahu nih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Saya akan mencoba untuk menjawabnya. Jadi alasan saya kenapa mengambil operasi Gagak ini karena selain merupakan ide yang bagus untuk poster saya yang tadi memiliki gambar Gagak tersebut, juga benar Yogyakarta kalah pada saat itu dan berhasil diambil alih oleh Belanda. Tapi perjuangan itu belum berakhir, Pak, karena telah dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, PDRI, dan itu menyulut semangat untuk perjuangan 1 Maret 1949. Dan serangan Gagak itu milik Belanda. Baik, memang. Nah, dalam poster saya seperti senjata makan tuan, saya memasukkan yang tadi semangat Indonesia itu sepekat hitamnya bulu gagak yang tidak akan berubah. Baik, apakah sudah bisa menjawab, Pak? Baik. Jadi kamu ingin membuat sebuah ilustrasi bahwa dengan Gagak itu maka perjuangan kita semakin kuat sepekat hitamnya Gagak gitu ya. Saya kira cukup, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih ke Bapak Lilis Harmaji yang telah memberikan tanggapan serta pertanyaan kepada saudari Naila Praparatnya Pramita. Langsung saja untuk presentasi yang terakhir, yaitu Saudara Ibrahim Saifullah dari STAI Yogyakarta yang membawakan poster berjudul Operasi Trikora. Kepada Saudara Ibrahim Saifullah, dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang saya hormati para dewan juri dan juga segenap panitia yang telah memberikan waktu kepada saya untuk presentasi tentang poster yang telah saya buat. Di sini saya mengangkat judul Operasi Trikora, Soekarno dan Pembebasan Irian Barat dari Belanda. Next slide. Apa itu Trikora? Trikora atau yang bisa disebut Trikomando Rakyat adalah upaya Indonesia untuk membebaskan Irian Barat atau yang bisa kita kenal sekarang Papua dari pasukan Belanda. Upaya pengembaliannya supaya menjadi pulau di Indonesia melalui berbagai persiapan seperti militer, melakukan diplomasi, kebijakan ekonomi, hingga konfrontasi total. Next slide. Kemudian latar belakang operasi Trikora, yang mana masalah Papua Barat ini bermula dari Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda pada 2 November 1949 terkait rencana pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia oleh Kerajaan Belanda. Pada hasil KMB tahun 1949,
Indonesia dan Belanda tidak mencapai kesepakatan mengenai status Irian Barat dan akan dibicarakan 1 tahun ke depan. Namun hingga 12 tahun berserang, persoalan itu belum juga dibahas lagi. Next slide. Kemudian terbentuknya Trikora. Manggil Martowijojo melalui buku kesaksian tentang Bung Karno pada tahun 1999 di halaman 322 menggambarkan situasi ketika Bung Karno berpidato pada 19 Desember 1961 di alun-alun utara Yogyakarta yang disampaikan langsung di depan massa, yang mana isinya yaitu gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, kemudian kibarkan sang merah putih di Irian Barat, dan bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air. Next slide. Pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962 dengan menunjuk Jenderal Soeharto sebagai Panglima Perang Komando Mandala untuk melawan Belanda merebut Irian Barat. Pemerintah RI merencanakan operasi militer bersandikan Operasi Trikora. Semua angkatan perang RI dikerahkan untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Beberapa pasukan khusus seperti Komando Pasukan Gerak Cepat, AURI, RPKAD, TNI AD, dan Kopaska, TNI Angkatan Laut, yang diperintahkan untuk menyelinap misi penyusupan. Pasukan Kopaska ini menjadi ujung tombak dalam pertempuran. Next slide. Pelaksanaan Operasi Trikora. Dalam rencana pelaksanaan Operasi Trikora, Soeharto membagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama fase infiltrasi, yaitu melakukan penyusupan pasukan kecil ke daerah Irian Barat. Yang kedua fase eksploitase, merupakan fase serangan terbuka terhadap induk atau sentral penting pasukan Belanda di Irian Barat. Yang ketiga, fase konsolidasi, menjadi fase kemenangan di seluruh wilayah Irian Barat setelah pembebasan. Next slide. Dalam melancarkan aksi Trikora, salah satu yang dikenal adalah kapal penjajah KRI Irian 201. Kapal ini didapatkan Indonesia dari Rusia pada 5 Oktober 1961. Menurut Ahmad Taufikur Rahman dalam Kepemimpinan Maritim di buku tahun 2019 di halaman 258, kapal KRI Irian 201 ini dilengkapi berbagai fasilitas tempur seperti rudal, torpedo, hingga bom jarak jauh. Buku Laksamana Kent menjadi Laut Indonesia 2014 di halaman 38 yang disusun oleh Bernard Kent, Sandah, dan kawan-kawan menjelaskan ketika itu Indonesia setidaknya mempunyai 12 frigat, 12 kapal selam, 22 kapal cepat bertorpedo dan berpeluru kendali, serta 4 kapal penyapu ranjau. Next slide. Kemudian akhir Operasi Trikora. Pada tanggal 1 Oktober 1962, Belanda menyerahkan kekuasaan kepada UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority. Dikutip dari Constructing Papua Nationalism 2005 di halaman 30, karya Richard Kauffel, inti perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian New York ini adalah bahwa Belanda harus menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963. Berikutnya, tanggal 31 Desember 1962, bendera Belanda resmi diturunkan dan digantikan dengan bendera merah putih sebagai tanda dimulainya kekuasaan de jure Indonesia atas tanah Papua di bawah pengawasan PBB. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ibrahim Saifullah yang telah mempresentasikan hasil posternya yang berjudul Operasi Trikora. Tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana latar belakang terbentuknya pelaksanaan dan akhir Operasi Trikora itu sendiri. Langsung saja kepada Dewan Juri yang pertama, yaitu Bapak Lili Suharmaji, dipersilakan untuk memberikan tanggapan serta pertanyaan mengenai poster yang dibawakan oleh Ibu. Terima kasih, moderator.
Mas Ibrahim. Mas Ibrahim, saya mau tanya kontennya deh. Mengapa sih kok Indonesia itu harus melakukan operasi ke Trikora? Coba. Baik, izin menjawab. Dengan adanya operasi Trikora ini untuk membebaskan Irian Barat atau Papua ini yang mana ingin dikuasai oleh pasukan Belanda. Jadi dengan adanya operasi Trikora ini agar Irian Barat ini atau Papua ini kembali kepada Kepulauan Indonesia. Seperti itu, Pak. Ya, sebenarnya Irian Barat itu sudah dirundingkan dalam perjanjian sebelumnya, KMP gitu loh. Karena KMP itu satu klausulnya mengatakan bahwa Irian Barat dikembalikan ke Indonesia, tapi tidak saat itu. Nah, tetapi setelah KMP selesai, kemudian Indonesia sudah berdaulat, Irian Barat tetap dikuasai oleh Belanda. Karena memang Belanda ingin tetap menjajah. Nah, itulah legal formalnya kenapa Indonesia berani menyerang Papua atau Irian Barat saat itu. Nah, terus pertanyaan berikutnya, apa tujuan Mas Ibrahim ini membuat poster itu? Untuk tujuan saya yang pertama, karena menurut saya ini tema yang menarik dan jarang diketahui oleh masyarakat atau mungkin anak-anak zaman sekarang tentang sejarah Irian Barat ini, Kepulauan Papua ini. Gitu, Pak. Baik, saya kira cukup, Mbak Moderator. Terima kasih. Baik, Bapak Lili, terima kasih untuk tanggapan serta pertanyaannya. Langsung saja untuk Dewan Juri yang kedua, yaitu Bapak Alifi Nurpastianugroho, dipersilakan untuk memberikan tanggapan serta pertanyaan mengenai poster yang dibawakan oleh Saudara Ibrahim Saiful. Baik, terima kasih Mbak Tata ya atas waktunya. Ke Mas Ibrahim, selamat udah sampai di tahap ini ya Mas. Tentu ketika membuat poster itu bukan suatu hal yang mudah, ada riset, kemudian Mas Ibrahim juga melakukan olah gambar juga di situ. Nah, saya ingin tahu kendala yang dialami oleh Mas Ibrahim itu ketika menyusun poster seperti apa? Bisa disampaikan? Kesulitannya yang paling utama itu referensi, Pak. Tentang referensi, tentang pembahasan Trikora ini. Banyaknya referensi. Ada yang berbeda, dan untuk masalah valid atau tidaknya itu. Seperti itu, Pak. Ketika memperoleh data yang berbeda, apa yang dilakukan oleh Mas Ibrahim ini? Kalau saya, karena kakak saya dulu pembahasan skripsinya tentang operasi Trikora, kemudian magang di Museum Auri. Kemudian saya bertanya atau konsultasi dengan beliau terkait operasi Trikora ini. Ya, terima kasih Mas. Berarti terkait apa namanya pembuatan objek itu nggak ada masalah ya Mas? Untuk pembuatan objek sementara tidak ada masalah. Oke, terima kasih. Jawabannya kembali ke Mbak Tata. Baik, terima kasih Bapak Alifi yang telah menyampaikan tanggapan serta pertanyaannya.
Untuk Dewan Juri yang ketiga, yaitu Bapak Nova Nurdianto, dipersilakan untuk memberikan tanggapan serta pertanyaan mengenai poster yang dibawakan oleh Saudara Ibrahim Saud. Baik, baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Suara saya bisa didengar, Mas Ibrahim? Bisa, Pak. Baik. Saya ingin bertanya tapi logikanya terbalik. Apa dampaknya kalau target audiens tidak melihat poster Anda? Untuk dampaknya mungkin banyak orang yang tidak tahu tentang operasi Trikora ini saat pembebasan Papua atau Irian Barat ini dari pasukan Belanda. Seperti itu. Sejarahnya Pulau Papua ini seperti apa, banyak yang tidak tahu. Jika para audiens mungkin tidak melihat poster yang saya tampilkan. Seperti itu, Pak. Baik, itu berarti menyampingkan materi-materi yang sudah didapat di sekolah kah? Atau bagaimana? Karena jawabannya banyak yang tidak tahu. Untuk materinya saya dapat dari kakak, atau biasa saya membaca jurnal juga terkait operasi Trikora ini. Oke, baik. Baik, sementara begitu moderator, terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Bapak Nova Nurdianto yang telah menyampaikan tanggapan serta pertanyaannya. Itu tadi presentasi oleh para finalis lomba poster sejarah Gelora Historia 2022. Saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan komentar atas presentasi yang dibawakan oleh para finalis lomba. Dan terima kasih pula untuk para finalis lomba yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Setelah ini, acara dilanjutkan dengan isoma dan memasuki Zoom utama pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dimohon untuk bergabung tepat waktu. Sebelum menutup acara ini, saya ucapkan terima kasih kepada para sponsor dan media partner Gelora Historia 2022. Sponsor Gelora Historia 2022 yaitu ada Spesial Sambal, CS Holiday, dan PT Kanisius, serta para media partner ada P3SI, HMBS, HMPG, Himakom, Hima PKNH, Hima Ipsos, Geologi, Hima Pes Unsri, Info Lomba Event, Info Event, Lentera Belajar Indonesia, dan Ista Kalisa Jogja. Saya, Tata Isna Marsasi, selaku moderator Lomba Poster Gelora Historia 2022, memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini masih terdapat banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disilahkan untuk finalis lomba meninggalkan breakout room dan memasuki room utama pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih.